Aksi demo ini dilakukan untuk menolak pembangunan rumah ibadah yang ada di Bekasi Utara. Pembangunan gereja Wali Kota Cilegon Heldi Agustian datang ke kantor pusat Kementerian Agama di Jakarta Pusat pada penolakan pembangunan gereja bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan seringkali tergantung pada konteks lokal, politik, sosial, dan agama di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa alasan umum mengapa pembangunan gereja dapat ditolak. Toleransi dan ketegangan antaragama. Dalam beberapa komunitas, ada ketegangan antara kelompok agama yang berbeda. Masyarakat mayoritas mungkin merasa terancam oleh kehadiran rumah ibadah dari agama minoritas yang menyebabkan penolakan. Peraturan dan kebijakan lokal. Beberapa wilayah memiliki peraturan yang sangat ketat mengenai pembangunan rumah ibadah. Peraturan ini mungkin termasuk persyaratan administratif yang rumit atau bahkan kebijakan diskriminatif yang tidak disadari atau disengaja. Persetujuan masyarakat. Di beberapa tempat, pembangunan rumah ibadah harus mendapatkan persetujuan dari warga setempat. Jika mayoritas warga menolak pembangunan tersebut, maka izin bisa jadi tidak diberikan. Kanan sosial dan politik. Ada juga kasus di mana tekanan dari kelompok sosial atau politik tertentu mempengaruhi keputusan pemerintah atau pihak berwenang untuk menolak pembangunan gereja. Kekhawatiran keamanan. Dalam beberapa situasi, kekhawatiran terhadap potensi gangguan keamanan atau konflik bisa menjadi alasan penolakan. Pihak berwenang mungkin merasa bahwa kehadiran gereja bisa memicu ketegangan atau konflik. Diskriminasi dan intoleransi. Sayangnya, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas masih ada di berbagai tempat. Intoleransi agama bisa menjadi alasan utama di balik penolakan ini. Isu lingkungan dan zonasi. Terkadang, alasan penolakan bisa berkaitan dengan isu lingkungan atau zonasi. Misalnya, tempat yang diajukan untuk pembangunan gereja mungkin dianggap tidak sesuai berdasarkan rencana tata ruang kota. Lalu menurut teman-teman Gembala Kristus, manakah yang menjadi alasan utama sebenarnya banyak gereja ditolak pembangunannya? Bagaimana menurut pendapat Anda?